eksternal. Derap saat ini dapat tampak artinya apa? Dia dapat diamati secara langsung sehingga kita tahu, oh ini perilakunya sudah berubah, oh ini perilakunya ini dia nggak berubah ya, dapat diamati secara langsung dan tidak tampak atau covert behavior. Artinya dia proses mentalnya dia tidak terlihat. Dalam pelayanan kebidanan, perilaku klien ini akan mencerminkan cara klien ini untuk memahami, merasakan, dan merespon kondisi reproduksi. Kondisi reproduksi yang dimaksud di sini yaitu misalkan di kehamilan, kemudian persalinan, terus nifas ya. Nah, contohnya ini perilaku itu. Contoh ibu hamil menolak pemeriksaan ANC, bukan karena tidak patuh, tapi bisa jadi ibu hamil itu takut, cemas, atau mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk pada kunjungan-kunjungan sebelumnya. Ya, ini adalah contohnya, contoh perilaku. Kemudian komponen perilaku manusia apa saja? Perilaku manusia terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan ya. Yang pertama adalah komponen kognitif ya. Ini tadi sudah tadi malah temennya ada yang menjelaskan bagus sekali, malah dikasih dengan, apa namanya, taksonomi Bloom ya. Jadi di situ ada 3 komponen, yang pertama komponen kognitif. Komponen kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, keyakinan ya, cara berpikir. Artinya apa yang diketahui dan dipahami seseorang tentang suatu kondisi atau tindakan ya. Nah, contohnya apa? Kalau kognitif kan tentang pengetahuan ya. Nah, artinya di sini contohnya Ibu Nifas mengetahui atau malah tidak mengetahui pentingnya ASI eksklusif. Nah, kalau ibu yang tahu pentingnya ASI eksklusif, ini nanti tentu saja akan mempengaruhi sikap, akan mempengaruhi tindakannya. Kalau dia tahu ASI eksklusif itu penting, maka dia akan berusaha untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pun halnya kalau ibu itu tidak tahu pentingnya ASI eksklusif, itu nanti juga akan mempengaruhi sikap, akan mempengaruhi tindakannya. Ya sudah, wong sudah ada apa namanya, susu formula saja kok. Orang-orang itu kalau dikasih susu formula bayinya besar-besar atau misalkan bayinya ginuk-ginuk misalkan. Nah, ketidaktahuan tentang pentingnya ASI eksklusif ini nanti juga akan berpengaruh terhadap sikap, akan berpengaruh juga terhadap tindakannya. Komponen yang kedua adalah komponen afektif. Kalau tadi psikomotor, apa namanya, kognitif itu kaitan dengan pengetahuan, kaitan dengan persepsi ya, afektif ini kaitannya dengan perasaan, kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan sikap dan nilai. Artinya apa? Artinya komponen afektif ini yaitu bagaimana perasaan individu terhadap suatu situasi atau informasi. Ya, contohnya ibu hamil itu tahu, secara kognitif itu tahu pentingnya imunisasi TT, tapi afektif ya, emosi perasaannya dia merasa takut jarum suntik sehingga perilakunya bagaimana? Perilakunya dia akan ragu untuk melakukan atau untuk suntik TT. Secara pengetahuan dia tahu ya, oh suntik TT itu penting ya pada ibu hamil misalkan. Tapi, apa, secara perasaan dia itu takut ya sama jarum suntik. Jadi dia ada perasaan ragu untuk melakukan. Ini adalah contoh komponen afektif. Yang ketiga adalah komponen psikomotor. Kalau psikomotor, motor ini kan berkaitan dengan tindakan nyata ya. Perilakunya ini yang dapat diamati berkaitan dengan praktek atau respon fisik. Artinya, apa yang benar-benar dilakukan seseorang sebagai hasil dari pengetahuan dan perasaan. Jadi, secara positif ya, kognitif yang dia bagus atau kognitif yang sifatnya positif dibarengi dengan afektif yang sifatnya positif, maka akan menghasilkan psikomotor atau tindakan, eee, ini nanti juga akan berperilaku positif ya. Nah, contohnya apa? Ibu hamil ini nanti karena tahu kalau misalkan, apa namanya, ANC itu penting, ya, perasaannya dia juga
apa namanya, berperasaan, beremosi ya, yang dia positif artinya, "Oh saya harus datang ANC," misalkan. Dia harus perasaannya seneng kalau pas ANC, karena pas ANC ibunya tahu bagaimana kondisinya, apa yang harus dilakukan ya, sehingga secara psikomotor karena dia kognitifnya dia positif, afektifnya dia positif, secara psikomotor dia juga bisa positif ya. Contoh datang ANC tepat waktu, konsumsi tablet FE, melakukan senam hamil, dan lain sebagainya. Semua ini adalah perilaku psikomotor. Intinya, psikomotor ini adalah perilaku nyata yang bisa dilihat dan dinilai oleh Bu Bidan ya. Itu komponennya. Nah, proses pembentukan perilaku, perilaku ini tidak muncul begitu saja ya, tapi dia ada proses. Prosesnya apa saja? Yang pertama adalah stimulus, kemudian dari stimulus ini nanti berkembang ke arah persepsi, kemudian dimotivasi, dan terakhir dari motivasi ini akan ada suatu respon. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah rangsangan dari lingkungan atau dari dirinya sendiri. Contoh penyuluhan ANC, keluhan mual-mual ya, nasihat keluarga, ini contohnya stimulus. Persepsi ini adalah cara individu menafsirkan stimulus. Jadi kalau misalkan di situ ada stimulus ANC ya, nah sekarang tergantung persepsi ibunya. Persepsinya bagaimana? Apakah persepsinya dia sifatnya positif atau negatif? Kalau misalkan di situ persepsinya bersifat positif, maka ibu itu akan memandang ANC itu sebagai suatu hal yang penting. Pun halnya kalau ibu itu mempersepsikan ANC itu sebagai suatu hal yang negatif, maka bisa jadi dia akan muncul suatu perasaan, wah ANC itu atau apa periksa hamil itu akan merepotkan, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini adalah dorongan internal yang mendorong tindakan ya. Nah, ya. Motivasi ini adalah dorongan secara internal ya, yang dia akan mendorong suatu tindakan yang menciptakan suatu respon. Jadi motivasinya dari stimulus dan persepsi ini tadi, maka dia akan ada suatu apa keinginan atau dorongan ya. Apakah dia ingin janinnya sehat ya, ataukah justru apa namanya motivasi-motivasi yang dia lebih ke arah negatif ya. Contohnya misalkan dia takut terjadi komplikasi ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi respon dari ibu. Respon itu apa? Respon itu adalah tindakan atau sikap yang muncul. Contoh misalkan, jadi tadi ANC misalkan, ANC ini tadi kan dipersepsikan sebagai suatu hal yang penting, maka ibu akan termotivasi ya, supaya apa? Supaya janinnya sehat, sehingga tindakan atau sikap sebagai responnya apa, dia datang ke puskesmas, dia datang ke TPMB untuk melakukan ANC ya. Ini adalah suatu siklus dari perilaku manusia ya. Jadi di stimulus, kemudian di persepsi ya, setelah itu timbul motivasi, dan yang terakhir apa namanya sebagai outputnya adalah respon. Nah, peran bidan di sini yang sangat penting adalah pada tahap stimulus dan persepsi ya, karena motivasi ini muncul dari ibunya sendiri ya, respon itu muncul dari ibunya sendiri. Yang bisa kita ambil bagian adalah pada stimulus ya. Kita kasih penyuluhan, kita kasih pendidikan, KIE, tentu saja dengan komunikasi terapeutik atau komunikasi yang empati. Nah, teori perilaku yang relevan dalam kebidanan ada beberapa teori ya. Yang pertama adalah teori behavioristik ya. Behavioristik ini adalah kita menekankan pada perilaku atau behavior ya. Jadi perilaku ini dibentuk oleh dua hal, yaitu reward dan punishment. Contoh misalkan, kalau misalkan ibu datang, Bu Bidan kasih pujian pada ibu yang rutin ANC, maka dia akan memperkuat perilaku tersebut. Jangankan Bu Bidan, kalian itu kalau misalkan dapat reward, tentu saja akan memotivasi untuk
apa namanya, melakukan suatu hal yang positif itu tadi. Nah, pun halnya kalau misalkan punishment, punishment itu dia bisa berdampak ke arah positif atau justru berdampak ke arah yang negatif. Artinya bagaimana? Bisa jadi ibu yang dia ndak ada, apa namanya, penghargaan ya, atau bahkan justru pada saat ibunya datang ke ANC, apa, dia diberikan suatu, apa namanya, suatu judgemental misalkan, "Loh Ibu ini harusnya ini sudah ANC yang ketiga, kenapa baru sekali?" Nah, tentu saja ini nanti akan membentuk suatu perilaku yang dia bisa mengarah ke arah negatif. Ya contohnya misalkan, "Oh, waduh aku datang ke Bu Bidan ini kok, apa, malah dimarah-marahi." Nah, itu adalah apa, perilaku-perilaku yang diakibatkan karena behavior. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif atau sosial ya, menekankan bahwa perilaku ini dibentuk oleh proses berpikir, dibentuk oleh observasi dan peniruan atau modeling. Contohnya, ibu hamil ini nanti mau mengikuti kelas ibu hamil setelah melihat ibu hamil merasakan manfaatnya. Jadi contohnya misalkan, dia akan melihat, oh tetangganya yang dia rajin ikut kelas ibu hamil, ternyata pada saat persalinan dia tidak jahitan. Karena pada saat kelas ibu hamil, diajari bagaimana senam hamil, diajari bagaimana untuk teknik bernafas pada saat persalinan. Sehingga pada saat persalinan, dia tidak ada robekan misalkan. Nah, begitu tahu kalau tetangganya itu yang rutin ikut kelas ibu hamil ternyata mendapatkan manfaatnya, dari kelas ibu hamil, maka dari ini adalah dari modeling ya, dari peniruan proses berpikir, maka dia akan berpikir, oh ternyata kelas ibu hamil itu banyak manfaatnya setelah diobservasi, maka dia akan mengikuti ya. Ini adalah teori-teori adalah teori kognitif atau sosial. Yang ketiga adalah teori humanistik ya, menekankan bahwa perilaku dibentuk oleh kebutuhan dasar, kemudian penghargaan, aktualisasi diri ya. Contoh, bidan menghargai keputusan klien dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan asuhan. Hmm. Nah, teori ini sangat sejalan ya dengan prinsip asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan atau women center care ya. Nah, bagaimana kepribadian dan hubungannya dengan perilaku? Kepribadian ini perlu kita tahu dulu ya, kepribadian itu adalah pola berpikir, merasa, berperilaku yang relatif menetap pada seseorang. Ya, kepribadian ini mempengaruhi respon terhadap nyeri persalinan ya. Saja kepribadian itu apa namanya, ibu yang dia kepribadiannya santai, tapi pasti akan berbeda halnya dengan ibu yang kepribadiannya dia rush ya, misalkan, apa namanya, cenderung tergesa begitu ya. Ya. Nah, contohnya apa? Klien dengan merasa dengan kepribadian yang cemas, ya, dia akan lebih mudah takut sehingga apa? Dia butuh penjelasan yang lebih rinci, lebih detail supaya apa? Supaya cepasnya ini dia berkurang atau bahkan hilang. Kemudian yang kedua, contohnya adalah klien dengan kepribadian yang terbuka. Kan ada ya orang dengan sifatnya introvert, ya ada yang ekstrovertnya. Kalau klien dengan kepribadian terbuka, itu nanti tentu saja akan lebih mudah diajak untuk diskusi, lebih mudah diajak untuk apa namanya diberikan edukasi ya. Ya, tapi bukan berarti, apa namanya, beliau-beliau yang introvert itu jelek, tidak. Tidak ada, satu yang lebih baik daripada satu sama lain ya. Artinya kepribadian introvert tidak lebih baik daripada kepribadian ekstrovert, pun hanya kepribadian ekstrovert tidak lebih baik daripada kepribadian introvert. Semuanya punya porsinya masing-masing. Ya, ini tadi sempat disinggung ya oleh teman-teman faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ya. Ada faktor biologis, psikologis, sosial budaya, faktor lingkungan pelayanan kesehatan. Ya, contoh lingkungan pelayanan yang ramah dan tidak menghakimi akan meningkatkan perilaku positif pada klien. Ya. Nah,
Selanjutnya adalah perilaku dan respon individu dalam pelayanan kebidanan. Ya, respon klien kebidanan dapat bersifat kooperatif ya, artinya dia dapat bersifat positif, ada yang dia sifatnya negatif ya, contohnya cemas, menolak, pasif, agresif ya, macam-macam untuk respon klien. Nah, respon ini bukan sekedar sikap, tetapi cerminan dari persepsi ya, emosi, pengalaman hidup, dengan banyak hal yang mempengaruhi untuk apa namanya respon individu ya. Tuh, oleh karenanya bidan itu tidak boleh menjudge klien, tidak boleh melabeli klien, tetapi apa, perlu memahami latar belakang perilakunya. Oleh karenanya kenapa di apa namanya, di kebidanan itu kok ada, kenapa kita perlu belajar psikologi dalam praktek kebidanan? Ya karena ini, karena pada saat kita menghadapi pasien ya, itu pasien itu bukanlah suatu benda mati, tetapi dia benda hidup, punya perasaan, apa namanya, punya sikap, punya cara pandang, punya persepsi, emosi ya, kemudian punya pengalaman hidup dan dukungan sosial yang satu sama lain pasti tidak akan sama. Oleh karenanya tidak bisa kita melabeli pasien atau membandingkan pasien, tidak boleh seperti itu ya. Anda bilang, "Bu ini loh habis lahiran langsung bisa jalan, kamu kok ndak bisa?" Nah, ndak boleh seperti itu, karena apa, latar belakang dari masing-masing pasien itu beda. Setiap pasien itu pasti punya ceritanya sendiri-sendiri dan itulah pentingnya psikologi dalam praktek kebidanan. Bagaimana cara kita untuk memandang suatu sikap, bagaimana cara kita untuk memandang dari suatu perilaku, dari, psikologi ibunya, ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya dalam praktek kebidanan, dengan memahami konsep perilaku manusia, bidan ini mampu untuk memberikan asuhan yang holistik, membangun hubungan terapeutik, dan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan klien, serta mencegah konflik dan kesalahpahaman. Ya, tidak jarang loh ya, ada bidan-bidan yang dia atau nakes yang berkonflik karena apa? Ada kesalahpahaman, ada misunderstanding, mispersepsi antara bu bidan dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan keluarganya. Nah, oleh karenanya yang perlu saya emphasize di sini adalah memahami perilaku manusia adalah fondasi utama pelayanan kebidanan yang empatik, etis, dan berpusat pada perempuan atau women center care ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, tambahan saya untuk konsep sebagai apa namanya, Eee, penguatan ya atau penekanan, bagaimana pentingnya kita belajar psikologi dalam praktek kebidanan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dan saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi ulang dari teman-teman yang ada di sini, dari proses diskusi, dari materi yang sudah disampaikan ini tadi, ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Permisi Ibu, izin masuk. Ya silakan. Izin bertanya, untuk penugasan di KB itu ada penugasan untuk tugas mandiri di TM 4 Ibu? Di TM4 Nggih untuk anu ya, di RTMK nggih, sub berapa itu? 4.1 kah? ini saya lihatnya yang di KB Ibu. Di kontrak belajar? Nggih nggih, Oh ya, heeh. niku pripun nggih Ibu? Di Sebentar, Kenapa kenapa? dijadwalkan untuk penugasan sakniki napa pripun? Niku kan tanggalnya udah lewat, seharusnya niku Oh ya, di iya, nggih. betul, ditugaskan karena begini, psikologi dalam praktek kebidanan ini kan SKS-nya P ya, Mbak, ya, maka di situ tidak akan ada, apa namanya, teori, artinya tidak ada perkuliahan secara, apa namanya, ceramah begitu tidak, tetapi sifatnya adalah penguatan-penguatan seperti hari ini. Jadi, saya tidak memberikan materinya terlebih dahulu, tetapi, kalian yang berproses dalam memahami, bahan kajiannya, ya melalui apa, melalui macam-macam itu tadi,
tekniknya. Makanya kan di RTM kan ada macam-macam. Ada yang dia membuat makalah, terus kemudian ada yang dia, dalam bentuk role play. Nah, kami sifatnya di sini adalah sebagai fasilitator, artinya kami memberikan penguatan, kami memberikan, emphasize atau penekanan-penekanan, feedback ya, atas apa yang telah Anda pelajari. Sehingga kalau misalkan ini ada yang sudah apa, lampau, ya mestinya di situ, di tugasnya punya saya itu kan 16 pertemuan selanjutnya konsep promotif dan promosi ya dan prevensi kesehatan ya. Nah, sudah terlampaui itu ya nanti silakan kita reschedule ulang ya. Nah, nanti teknisnya sama seperti hari ini. Jadi Anda kan ini kan sifatnya diskusi ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan dari 5 tema yang ada di RTM Anda pilih masing-masing kelompok tidak boleh sama. Misalkan kelompok satu itu ibu hamil, kelompok 2 terhadap ibu bersalin ya. Kelompok 3 diabetes mellitus terhadap ibu postpartum misalkan. Maka di situ silahkan Anda apa namanya, kerja kelompok, baru nanti minggu depan atau silahkan Anda sepakati bersama dalam satu kelas, kapan Anda akan melakukan presentasi. Ya, outputnya mohon dicermati di tugas kelompok sub CPMK 4.1 ini outputnya adalah salah satunya menyusun media promosi kesehatan sesuai dengan topik yang diambil ya, begitu. Ada yang mungkin kurang jelas, Mbak Dwi dan kawan-kawan? Jila ya, nah, saya lupa nah panggilannya Nazila. Iya, iya gimana Mbak Sila? Mungkin ada yang kurang jelas, nanti di reschedule ya. Teknisnya sama seperti hari ini. Izin masuk Ibu, berarti Mm-mm. ini yang tulisannya tugas tugas kedua mandiri itu udah mencangkup yang kemarin, yang kelompok ini barusan presentasi atau ada penugasan lagi Ibu? Tugas kelompok menyusun ringkasan ini toh. Nggih Ibu. Oh, enggak usah. Nanti sudah include di presentasi kelompok dan pengerjaan tugas kelompok. Oh nggih, berarti Iya, pertemuan selanjutnya yang langsung ke promosi dan preventif ya ini. niku materi ya Ibu? Presentasi tugas dulu, baru nanti setelah presentasi saya berikan penguatan. Sama seperti hari ini, Mbak Sila. Berarti niki Ibu, apa, tugas 4 titik Satu, niku nggih nggih, iya niku betul. terus presentasi dulu baru nanti Ibu tambahkan Iya, seperti tadi. heeh, heeh. Baru nanti saya akan jelaskan, saya beri penguatan-penguatan dari hasil diskusi dan dari apa yang menjadi bahan kajian di sub CPMK 4.1 itu, Mbak Sila. Oke. Mm-mm. Untuk deadline-nya Jadi saya kapan Ibu? mengikuti saya deadline besok Jumat bisa apa enggak? Saya minggu ini insya Allah kosong hanya Jumat itu apa namanya? Besok itu kalau enggak salah obstetri saya. Terus habis itu Jumat saya uji stase KB. Selebihnya nanti silakan dikomunikasikan. Gitu ya Mbak Sila ya. Mm-mm. Izin menjawab nggih Ibu. Silakan nanti teman-teman siapnya kapan begitu. Baik, ada Kak, lagi? Maaf ya. jika semisal deadline-nya hari Minggu bagaimana Ibu? Ya enggak Karena di masalah. mboten napa nggih? Enggak masalah. Berarti presentasinya minggu depan. Nggih. Minggu depan saya masih di kampus kok. Oke, enggak apa-apa. Nanti di Terima WA kasih Ibu. aja ya. WA aja kapan mau reschedule-nya. Ada lagi yang ingin diklarifikasi? Sudah cukup? Sepertinya udah cukup Ibu. Ya, baik. Nanti tolong untuk notulensinya di PDF kirimkan ke saya ya, Mbak Sila ya. Izin menjawab nggih Ibu, Oke, ini sudah baik. selesai.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya, saya izin live ya.